Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kita makin bijaksana dalam menjalani hidup sehari-hari seperti gadis yang bijaksana dalam Matius 25 ayat 4. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yusuf adalah orang yang paling berakal budi dan bijaksana menurut Firaun. Karena itulah Firaun mengangkat Yusuf menjadi kuasa atas tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 39. Allah yang memberitahukan pada Yusuf tindakan bijaksana yang perlu dilakukannya. Orang bijaksana berakal budi karena mendengar segala ketetapan Tuhan. Orang yang tidak mendengar ketetapan Tuhan, hidupnya tidak bijaksana, memutarbalikkan keadilan, suka memandang bulu atau diskriminasi, dan menerima suap. Ulangan 16 ayat 19. Orang bebal tidak bisa menjadi bijaksana karena melawan kehendak Tuhan, tidak menghormati, tidak menyembah Allah. Orang yang tidak bijaksana akan mengatakan keberhasilan, kemenangan adalah karena tangannya sendiri, bukan karena Tuhan. Orang bebal, mulutnya penuh kejahatan dan tipu daya, cepat naik darah, tidak sabar, melampiaskan nafsu, dan bertindak bodoh. Amsal 14 ayat 17. Dan merasa diri paling bijaksana. Amsal 26 ayat 16. Dalam Matius 7 ayat 24, orang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Digambarkan seperti orang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian datang hujan, badai, angin, banjir, maka rumah tidak runtuh. Orang bijaksana setiap saat menyesali dosa dan diperbaharui Tuhan. Setiap hari ia sungguh-sungguh mempersembahkan hidup yang sudah diperbaharui Yesus menjadi ibadah yang sejati, tidak munafik atau pura-pura. Roma 12 ayat 1. Setelah beribadah dan mendengar firman Tuhan, masuk dalam kehidupan sehari-hari, tetap mengingat firman Tuhan dan berusaha melatih melakukannya. Firman Tuhan menjadi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Ketika orang bijaksana mengalami badai hidup, kedukaan, sakit, penyakit, menderita, keuangan menipis, ia tetap mengingat firman Tuhan bahwa Tuhan setia mengasihi dirinya. Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya sendiri. Bahkan sampai akhir hidupnya, ia tetap percaya Allah mengasihi dirinya. Allah itu setia mengasihi dirinya. Orang yang bodoh mendengar perkataan Tuhan, tapi tidak melakukannya. Matius 7 ayat 26. Ia digambarkan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Datang hujan, badai, angin, banjir, rumahnya runtuh. Orang bodoh adalah orang yang membangun imannya dengan cara munafik, mengandalkan ibadah seremonial. Tapi firman Tuhan yang didengarnya tidak ada yang dilakukannya. Seperti hamba yang punya 1 talenta, tidak mau melakukan perintah Tuhan untuk mengembangkan talenta. Ketika akhir hidupnya, imannya runtuh. Ia tidak mempercayai Tuhan mengasihi dirinya. Tuhan itu kejam. Tuhan tidak adil. Orang bijaksana melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati,
jiwa, akal, dan kemampuan dirinya. Ia berhati-hati, cermat, teliti, memahami kehendak Tuhan dan melakukannya. Ketika menghadapi kesulitan hidup, tantangan hidup, sakit penyakit, kedukaan, ekonomi sulit, ia berhati-hati jangan sampai penderitaan, kedukaan, sakit penyakit membuat runtuh imannya. Ketika menghadapi kedukaan, sakit penyakit, kondisi ekonomi sulit, dia menghadapi dengan sikap yang tepat dan selalu memancarkan kebaikan, keadilan, kasih. Orang bijaksana akan peduli dengan proses dan menikmati proses setiap hari. Apa yang terjadi hari ini, dia nikmati. Dia tidak khawatir akan hari esok. Hari ini dikerjakan semaksimal mungkin dan diprioritaskannya. Boleh berencana untuk masa depan, tapi proses hari ini yang utama dilakukan untuk mencapai rencana masa depan. Gadis yang bijaksana memberi contoh untuk mencapai masa depan, yaitu bertemu Yesus, pengantin pria yang kembali pada akhir zaman. Proses hari ini dikerjakan dengan baik, yaitu mengisi minyak dalam buli-buli kehidupan. Minyak itu adalah firman Tuhan yang dihayati dilakukan pada hari ini. Minyak itu menghasilkan terang terus-menerus, tidak pernah padam sampai Yesus datang kembali. Gadis yang bijaksana bersiap diri, berjaga-jaga setiap hari, menanti dan menyambut Yesus kembali dengan antusias. Gadis yang bodoh juga merencanakan masa depan, bertemu Yesus yang kembali pada akhir zaman. Tapi hari ini, dia tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli kehidupan. Gadis yang bodoh berpikir bahwa Yesus kembali masih lama, jadi tidak perlu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Orang seperti gadis yang bodoh tidak peduli dengan proses persiapan hari ini. Orang seperti ini ketika mengikuti kebaktian bersekutu tidak merasa sedang mengisi minyak untuk pelita hidup, hanya seremonial saja. Beribadah tapi tidak tahu apa kehendak Tuhan yang harus dilakukan. Orang seperti gadis yang bodoh, pada hari Tuhan ia akan celaka. Hidupnya gelap karena pelitanya padam, minyaknya habis. Orang yang bijaksana, apa yang dikerjakan setiap hari sesuai tujuan di masa depan yang cerah, terang, bahagia, seperti gadis yang bijaksana. Ia akan menggunakan hidupnya yang singkat untuk mengembangkan talenta, bakat, kemampuan, mengembangkan seluruh yang ada dalam hidupnya dalam rangka mempersiapkan dan menyambut Yesus datang kembali. Itu di Matius 25 ayat 14-30. Gadis yang bodoh tidak mengisi hidupnya dengan terang firman, tidak menggunakan talenta hidupnya untuk menyambut Yesus. Talenta disembunyikan, tidak memancarkan terang. Orang yang bodoh tidak ada kekuatan terang firman Tuhan yang mendorong dia menggunakan talenta, waktu, kemampuan, bakat dalam menyambut Yesus kembali. Waktu yang singkat digunakan untuk memuaskan nafsu, bukan melatih melakukan firman Tuhan, bukan melayani untuk menyambut Yesus kembali. Cara gadis yang bijaksana adalah cara kita mempersiapkan akhir zaman, cara menyambut Yesus, termasuk mempersiapkan akhir hidup kita. Sebelum kita meninggal, kita benar-benar mempersiapkan diri. Sebab setelah meninggal, kita tidak bisa mempersiapkan diri lagi.
tidak bisa mengisi minyak untuk pelita hidup kita, seperti gadis yang bodoh. Setelah Yesus datang, baru mencari minyak. Yesus menolak orang yang baru mencari terang atau minyak pada saat Yesus sudah kembali. Selama masih hidup, kemampuan, talenta digunakan untuk mempersiapkan diri menyambut Yesus kembali. Persiapkan hari ini dengan baik dan maksimal. Jangan tunda, jangan berpikir Yesus masih lama datangnya. Jangan berpikir nanti kalau saya sudah hampir meninggal, baru saya mengisi minyak, melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi, bersekutu, menggunakan talenta. Kita mempersiapkan diri kita, beribadah sungguh-sungguh, melakukan kehendak Tuhan, mengembangkan talenta di rumah, di kantor, di gereja, dan masyarakat. Dengan kita yakin, pelita tetap menyala saat Yesus datang kembali. Orang yang meniru gadis yang bijaksana, akhir hidupnya menerima kebahagiaan, tidak takut, karena meninggal adalah saat untuk masuk dalam perjamuan kawin yang bahagia. Orang bodoh saat kematian adalah celaka, gelap, ketakutan, karena terang pelitanya atau minyaknya habis, tidak menyala. Hari ini dan seterusnya kita mempersiapkan diri menanti Yesus datang dan masuk perjamuan kawin penuh sukacita. Kita bersemangat berjaga-jaga, mengembangkan talenta, terus latihan menghadapi tantangan hidup. Minta kekuatan dari Tuhan ketika menghadapi tantangan berbahaya atau jerat, agar kita bisa mengisi hidup kita dengan firman, dengan minyak seperti gadis bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mempersiapkan diri kami agar minyak dalam buli-buli kehidupan kami tetap terisi dan pelita dalam hidup kami tetap menyala sampai kedatangan Yesus kembali. Jangan biarkan penderitaan, sakit, penyakit, kedukaan, ekonomi sulit membuat iman kami runtuh. Berilah hati dan akal yang bijaksana dalam mempersiapkan hidup kami menanti kedatangan Yesus kembali. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.